Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga pada baik semua ya. Oke, bertemu lagi bersama saya si Joko Film. Kali ini si Joko mau ngebahas film yang berjudul The Town 2010. Film ini bercerita tentang kawanan perampok handal dan sangat lihai saat menjalankan aksinya. Dan kawanan perampok tersebut terdiri dari 4 sahabat yang berasal dari lingkungan yang sama, yaitu di Charlestown, Amerika Serikat. Mereka merampok bank bahkan dari mobil pembawa uang, dan setiap aksinya mereka selalu lolos dan tak pernah meninggalkan jejak sedikit pun. Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung ke film aja ya guys. Diperlihatkan seorang ofisir polisi yang sedang akan membawa masuk tas, tiba-tiba muncul beberapa orang dengan topeng dan senjata di tangannya. Ternyata mereka adalah kawanan perampok yang sedang beraksi di bank tersebut. Mereka menodongkan senjata ke semua orang di sana dan salah satu dari mereka meminta manajer untuk membuka berangkas. Manajer itu bernama Claire. Setelah berhasil membuka berangkas, mereka menguras semua isi berangkas tersebut. Terlihat kaki Claire menekan tombol alarm senyap. Setelah mereka sadar, mereka berpikir asistennya yang menekan. Salah satu dari mereka memukuli asisten itu hingga pingsan. Setelah itu mereka pergi membawa uang curian dan tak lupa salah satu dari mereka membakar rekaman CCTV dan membakar semuanya untuk menghilangkan jejak. Dan mereka juga membawa sang manajer yang bernama Claire. Setelah itu mereka melepas Claire begitu saja di tepi pantai sambil berkata, "Berjalanlah sampai kakimu menyentuh air dengan mata tertutup oleh kain hitam." Terlihat petugas dari FBI datang untuk melihat TKP. Mereka memeriksa dan mencari jejak mereka, tapi nyatanya memang sudah tak ada jejak. Dan scene berpindah di mana 4 pemuda sedang mengobrol. Mereka adalah Doc, Jim, Des, dan Albert. Mereka adalah gerombolan yang merampok bank. Di sini mereka berdiskusi kekhawatiran mereka karena manajer bank tersebut tinggalnya tak jauh dari mereka. Dia tinggal di Charlestown. Doc berkata sambil memegang SIM-nya Claire, "Biar aku saja yang melidiki manajer ini." Di tempat lain, Claire yang sedang diinterogasi oleh petugas FBI bernama Agent Frawley. Dan betapa kagetnya Claire setelah tahu bahwa perampok itu berasal dari Charlestown yang tak lain adalah kota tempat tinggalnya. Scene berpindah pada mereka yang sedang bersantai di sebuah bar. Terlihat seorang perempuan, dia adalah Krista, saudara dari James yang sangat dekat dengan Doc, bisa dibilang kekasihnya Doc. Malamnya ketika Doc di rumah sendirian, Krista menyusul ke rumahnya dan mereka melakukan pengemprotan. Besoknya Doc mulai membuntuti Claire dan ketika Claire berada di tempat laundry, Doc kesana dengan berpura-pura mencuci pakaiannya. Mereka mulai mengobrol dan mulai berkenalan. Claire berkata, "Apa pekerjaanmu?" Doc berkata, "Aku hanya memecahkan batu lalu aku dibayar setiap hari." Scene berpindah di mana agen FBI mendatangi salah satu perampok di Charlestown untuk mencari informasi. Di tempat lain, Doc yang masih dengan rencananya, mereka terlihat mulai dekat. Doc mengajak Claire menaiki sebuah kapal milik Doc. Mereka semakin dekat. Besoknya, Doc dan Jim bertemu. Jim bertanya bagaimana dengan Claire, apa kau sudah memeriksanya? Kalau memang membahayakan, sebaiknya dilenyapkan saja. Tapi Doc berkata, "Apa sekarang kau menjadi tukang eksekusi? Sabarlah." Malamnya, Doc dan Claire kembali bertemu. Di sini Claire meminta maaf karena aku hanya mendengarkan ceritamu, tetapi sebenarnya pikiranku memikirkan hal lain. Claire bercerita bahwa dirinya bekerja di bank dan bank itu dirampok, dan dia juga dijadikan sandera sementara. Dan dia juga berkata bahwa dia sekarang bekerja membantu FBI untuk mencari pelakunya. Claire berkata, "Ada satu yang aku tahu tentang perampok itu, tapi aku tak mengatakan pada FBI."
Aku melihat sebuah tato di leher di bagian belakangnya. Aku tak tahu harus bagaimana. Dok berkata sebaiknya kau berkata saja pada FBI agar FBI bisa mencari semua data tersebut dari tato itu. Setelah itu Dok dan Claire menemui wakil manajer yang dibukuli oleh Jim, dan mereka pun pulang dari tempat itu. Dok berkata, kemana mobilmu? Claire menjawab, mobilku rusak dilempari oleh orang jahat. Dok bertanya seperti apa ciri-cirinya. Setelah itu, karena tak terima, Dok mengajak Jim ke tempat di mana laki-laki menghancurkan mobilnya Claire. Mereka mendatangi rumahnya. Mereka menghajarnya dan Jim bertanya, apa yang kau lakukan pada saudaraku Dok? Penjahat itu berkata, aku tak tahu. Jim menembaki pahanya berulang-ulang kali, setelah itu pergi. Di tempat lain, Dok yang sedang bersama Claire. Saat Claire sedang pergi ke toilet, terlihat Jim datang. Jim bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, Claire muncul dengan santainya. Jim bertanya, di mana kalian bertemu? Claire menjawab, kita bertemu di tempat laundry. Jim yang kecewa dengan Dok. Tak lama Jim pergi dari tempat itu. Sesaat ingin berdiri, Dok menutupi tato yang berada di lehernya Jim agar Claire tak melihat tato itu, dan Jim pun pergi. Ketika Dok dan Jim di rumah, terjadi adu mulut. Jim mengatakan, kau dekat dengan sanksi, kau akan membuat kita tertangkap. Tapi Dok masih saja mengelak. Dia berkata, aku hanya mencari info. Jim yang marah berkata akan melenyapkan Claire, tapi Dok melarang, karena kita tahu kalau Dok mulai menaruh hati pada Claire. Malamnya Dok menemui Claire lagi. Di malam itu mereka melakukan pengemprotan. Esokan harinya mereka memulai aksinya lagi. Mereka merampok mobil yang membawa uang. Ketika mereka sudah ingin pergi, tiba-tiba salah satu dari mereka tertangkap. Tapi dengan lihainya, polisi itu tertembak. Dan mereka kejar-kejaran dengan polisi. Ini adalah salah satu scene yang menegangkan, guys. Setelah mereka memutar-mutar untuk menghindari polisi, akhirnya mereka pun lolos. Mereka menukar mobil yang dipakai dan membom mobil itu, dan mereka pergi. Tak lama setelah itu FBI membawa mereka berempat untuk diinterogasi. Tapi karena memang tak ada bukti, mereka dilepaskan lagi. Setelah itu Dok dan Claire bertemu. Di sini Dok memberikan hadiah sebuah kalung berlian, dan Dok berkata untuk mengajaknya pergi dari kota itu. Tapi Claire menolak kalung itu. Tapi setelah lama memaksa, akhirnya Claire mau. Sesampainya Claire di rumah, dia didatangi oleh FBI. Dia berkata, kami tahu kau sedang dekat dengan seseorang, dan tanpa kau tahu bahwa Dok adalah kawanan perampok dan yang menyanderamu. Claire kaget setelah mendengar itu. Di tempat lain, Dok yang sedang beradu mulut dengan Jim. Dok berkata, aku akan pergi dari kota ini setelah semuanya selesai. Tapi Jim berkata, kau akan meninggalkan wanitamu dan anakmu. Yang dimaksud adalah Krista ya guys. Dok berkata, ayo Bung, kau tahu dia bukan anakku. Kau tahu juga bahwa saudaramu bisa saja bercinta dengan siapa saja. Setelah mereka berdebat, Jim berkata, siapkan dirimu untuk pekerjaan selanjutnya. Setelah itu ketika Dok menemui Claire, Claire marah pada Dok karena tahu perampok itu adalah Dok dan teman-temannya. Dok berkata, pada malam itu aku sebenarnya ingin mengatakan. Claire berkata apa? Kau malah melakukan pengemprotan denganku? Terlihat Dok pusing 7 keliling. Dia melampiaskan dengan memakai heroin sambil menembaki botol yang ada di kereta itu. Setelah itu Dok pergi menemui Krista. Dia berkata bahwa dia akan pergi dari kota itu. Krista berkata, bawalah aku dan anak ini. Tapi Dok berkata tak bisa karena aku akan pergi bersama wanita lain. Krista hanya bisa menangis. Setelah itu Dok menemui Claire lagi. Claire meminta Dok pergi. Di sini Dok berkata, tanyakan apapun dan aku akan menjawab semuanya dengan jujur. Claire bertanya, apa kau tahu aku manajer bank itu? Iya. Apa kau memata-mataiku? Iya. Berapa kali kau merampok? 6 truk dan 2 bank. Dan apakah kau pernah membunuh? Tidak. Dok berkata, aku tak akan menyakitimu. Aku tak mau kehilanganmu. Tunggu aku. Setelah itu FBI menemui Krista. Dia mengancam jika tidak memberi info, FBI akan memenjarakannya.
Tak lama FBI bersiap-siap untuk menangkap mereka. FBI mulai mengintai truk pemuat itu. Mereka berpikir mereka berada di dalam, tapi nyatanya mereka terkecoh. Di tempat lain, Krista menemui Doc. Dia masih meminta ikut bersamanya. Krista berkata, "Aku ingin berubah," tapi Doc tetap tak mau. Setelah itu, Doc mengusir Krista. Setelah itu, terlihat mereka bersiap-siap melakukan aksinya dengan menyamar sebagai polisi. Doc dan Jeep masuk, sedangkan Des masuk dari lubang bawah tanah, dan Albert standby di mobilnya. Mereka berkata pada petugas, "Siapa yang memanggil kami?" Petugas itu berkata, "Tak tahu." Tak lama mereka ditodong oleh pistol. Dan terlihat juga Doc dan Jim mulai menguras uang di tempat itu. Di tempat lain, FBI mendatangi Krista dan meminta info kemana mereka sekarang. Di sini, ketika mereka bersiap-siap ingin pergi dari tempat itu, Doc memeriksa sekitar. Ternyata polisi dan FBI sudah berada di luar menunggu mereka keluar. Tak lama terjadi tembak-tembakan. FBI dan polisi yang sedang berada di luar mulai masuk karena mendengar suara tembakan dari dalam. Salah satu petugas melempari granat dan tak sengaja Des berdiri karena pusing setelah mendengar suara granat. Dan saat itu juga Des tertembak tepat di kepalanya dan Des pun mati. Albert mengatakan, "Biarkan aku pergi, karena mereka hanya mengejar kita, bukan polisi." Setelah itu Albert pergi dengan membawa mobil itu, dan saat itu juga Jim dan Doc dengan memakai seragam polisi. Mereka mulai pergi dari tempat itu. Sedangkan Albert tewas tertembak saat mengendarai mobil keluar dari tempat itu. Terlihat Jim berjalan. FBI yang curiga membuntuti dan memanggil, "Hai Opsir," tapi Jim tak mau menoleh. Setelah itu, tiba-tiba Jim membalik badannya dan menembaki FBI itu. Dan ternyata Jim sudah terkepung di mana dia tidak bisa lolos dari tempat itu. Doc yang berada di tempat lain hanya bisa menyaksikan Jim tertembak hingga tewas. FBI yang masih belum melihat jasad Doc, mereka masih mencari di mana Doc berada. Tak lama Doc menelpon Claire. Doc berkata akan menemuinya. Sambil berbicara, Claire berjalan mendekati jendela. Di sana Doc tahu bahwa dia sedang diawasi oleh FBI. Karena memang Doc saat itu sedang berada di seberang rumahnya Claire. Doc berkata dan berpura-pura akan menemui Claire dalam waktu 1 jam. FBI yang mendengar itu bersiap-siap menunggu kedatangan Doc. Tapi nyatanya Doc yang tahu FBI sedang menunggu. Dia pergi ke kebun di mana biasanya Claire di sana. Terlihat Doc sedang menggali dan mengubur sesuatu di sana. Setelah menunggu lama, FBI pun pergi dari rumahnya Claire karena mereka sadar Doc tak akan pernah datang. Keesokan harinya, ketika Claire berada di kebun, dia melihat sesuatu dan menggalinya. Ternyata Doc menyimpan tas besar berisi banyak uang di sana untuk Claire, dan dia juga meninggalkan surat untuk Claire yang isinya adalah, "Claire, ambillah, kau bisa lebih baik menggunakannya daripada aku. Saat kau membaca surat ini, aku sudah pergi jauh, bukan seperti yang kurencanakan. Tapi inilah pertama kali aku meninggalkan kota ini. Mungkin kalau aku pergi, aku bisa berhenti mencari-cari. Tak peduli seberapapun besar perubahanmu, aku sudah melakukan perjalanan panjang. Tapi aku yakin bisa berjumpa denganmu lagi di sini atau di sana." Dan film pun selesai. Saya rasa filmnya udah jelas ya guys. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan pernah melibatkan orang yang kamu cinta dalam tindak kejahatanmu. Tinggalkan jika kau cinta dia. Biarkan dia mendapatkan hidup yang lebih layak. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya juga. Like jika kalian suka, dan komen bagaimana video ini dan video apa selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.